Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Ningrum SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 120 Kota Palembang. Hari ini saya akan melakukan observasi aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Hari ini saya akan mewawancari teman sejawat saya, Ibu Meta Resta SPD, yang akan melakukan observasi. Apa kabar nih, Bu Meta? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu nih waktunya nih Bu Meta nih. Kita mau ngomong sedikit tentang supervisi akademik yang akan Ibu Meta lakukan dengan Bu Meta ya. Oke. Alhamdulillah ya Bu Meta, sehat walafiat nih Bu Meta. 3 hari yang lalu ini kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Meta kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Meta. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap nih Bu Meta yang akan kita lalui. Yang pertama itu ada tahap pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Oke. Di mana diharapkan kita sama-sama bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Meta untuk melaksanakan supervisinya ya Bu. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Meta nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Dan juga meningkatkan kemampuan Bu Meta dalam akademik pembelajarannya, pengetahuan dan pengalaman Bu Meta dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini pada siang hari ini, kalau boleh tahu nih Bu, apa nih harapan Ibu Meta dari pertemuan kita pada siang hari ini nih Bu? Saya senang sekali Bu ya karena bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang sekali karena bisa disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya dan melihat bagaimana saya proses pembelajaran saya di kelas, apakah saya bisa atau tidak. Lalu berdiskusi dengan Ibu itu merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk saya untuk membuat rencana pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan supervisi bersama. Oke. Ya Bu ya. Baik Bu, tujuan kita siang ini adalah untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Meta nih dalam melaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh tahu nih Bu, nanti Bu Meta akan menyampaikan materi tentang apa nih Bu di waktu di observasi nanti Bu? Saya rencananya itu akan melakukan pembelajaran tentang matematika. Kebetulan kita baru mau masuk pembelajaran matematika di kelas 6 tentang unsur-unsur lingkaran. Oke. Nah Bu, terkait dari materi tentang unsur-unsur lingkaran ini tentunya ada tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, yang akan dicapai. Kira-kira apa nih Bu yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Untuk tujuan pembelajaran, saya membuat itu peserta didik mampu memahami tentang unsur-unsur lingkaran, lalu menyelesaikan masalah tentang unsur-unsur lingkaran, mencari unsur-unsur lingkaran dalam sebuah lingkaran, lalu menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Oke baik, luar biasa sekali tujuan yang akan Ibu lakukan nantinya. Tujuan pelajarannya semoga di area dikembangkan lagi ya Bu ya. Iya, seperti yang tadi saya katakan, tujuan pembelajaran saya itu kan ada yang memahami, lalu ada yang menjelaskan. Nanti ada materi, ada gambar, juga ada cerita yang menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Saya berharap nanti unsur-unsur lingkarannya dari informasi yang mereka baca, dari kegiatan literasi itu mereka dapat menjelaskan perbedaan antara kedua unsur yang sedikit sama di lingkaran tersebut. Lalu saya juga ingin meningkatkan pengamatan tentang diskusi kelompok tentang kolaborasi mereka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang nanti saya berikan di LKPD. Oke. Nah, jadi lingkaran tersebut. Lalu saya juga ingin meningkatkan pengamatan tentang diskusi kelompok tentang kolaborasi mereka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang nanti saya berikan di LKPD. Oke. Nah, jadi adanya kerjasama ya Bu di antara teman-temannya. Oke, jadi di area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa, penjelasan literasi siswa. Yang kedua adalah supaya
adanya kolaborasi ya Bu, saling berdiskusi satu sama lainnya. Luar biasa sekali nih Bu. Nah, kalau boleh tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya Bu, kira-kira? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya akan membuat RPP berdiferensiasi dan saya akan mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, kita akan mencantumkan KSE pada RPP saya. Selain itu, RPP ini juga saya menyusun LKPD yang dibuat sesuai dengan ketiga kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka akan melakukan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang menunjang pemahaman mereka dan materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP untuk pembelajaran besok? Kira-kira apa yang strategi pembelajaran yang digunakan untuk biasanya? Kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi strateginya itu Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ada 3 gaya belajar, jadi 3 kelompok. Jadi siswa itu minatnya saya pisahkan menjadi auditory, visual sama kinestetik. Nah, untuk 3 kelompok ini akan diberikan bentuk pembelajaran yang berbeda Bu. Kalau secara visual, nanti saya akan melakukan pengamatan melalui gambar. Nanti saya akan siapkan sebuah gambar tentang unsur-unsur lingkaran. Lalu untuk auditori saya menyiapkan lagu dan video pembelajaran. Lalu untuk kinestetik nanti saya akan membuat pembelajaran menyusun kata dari unsur-unsur lingkaran. Lebih tepatnya mencari kata dari beberapa kata yang ada. Apa istilahnya kayak crossword puzzle gitu. Puzzle game ya Bu ya? Iya, based on game. Oke. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan gaya belajar yang sesuai siswa yang berbeda-beda. Itu luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar nih ingin menyaksikan Ibu Meta melakukan observasi. Mendengar persiapan Ibu Meta, strateginya adalah alat peraga untuk melakukan pembelajaran diferensi. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut Bu kira-kira? Kira-kira besok Bu ya. Besok itu tanggal hari Sabtu, insya Allah silakan Ibu datang ke kelas saya. Kita rencananya mau melakukan pembelajarannya pada hari Sabtu besok. Nah, jadi besok pada hari Sabtu saya akan datang ke kelas Bu Meta ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelumnya kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, Ibu, seperti modal strategi dan pembelajaran juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan pada kegiatan pembelajaran besok. Baik, Bu Meta, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Almira, Amira, dan Nedra. Sebelum kita belajar hari ini, ada yang ingat terakhir kita belajar matematika, belajar apa ya? Tentang unsur-unsur lingkaran. Kemarin Miss Meta ada tambahkan apa yang tidak punya awal, tidak punya tengah, dan tidak punya akhir. Lingkaran. Oke, maka kita sudah ice breaking tentang lingkaran. Maka hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami unsur-unsur lingkaran, untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Siswa juga mampu untuk menghitung atau mencari unsur-unsur lingkaran, lalu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, dan terakhir adalah menyelesaikan masalah tentang unsur-unsur lingkaran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar kita ada Ibu ada ice breaking, misalnya ada ice breaking. Coba perhatikan ke layar. Manakah lingkaran yang paling kecil? Yang mana? C. Benar nggak? Salah. Ada yang salah. Ya, kelihatan nggak? Oke, good. Kita hari ini akan belajar tentang lingkaran. Sebelum kita belajar lingkaran, mari kita tonton dulu. Di sini ada video tentang pembelajaran tentang unsur-unsur lingkaran. Silahkan diperhatikan. Sebelum kita belajar, tolong keluarkan dulu bukunya saya. Silahkan dikeluarkan buku matematikanya, kertas. Silahkan ditonton dulu video pembelajaran ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi matematika, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Pada materi unsur-unsur lingkaran ini, kita akan mempelajari 8 unsur-unsur lingkaran. Dimulai dari titik pusat, jari-jari dan diameter. Diameter adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling yang melewati titik pusat. Panjang diameter adalah 2 kali lipat panjang jari-jari. Diameter Sudah ditonton? Sudah. Oke, coba kita review dulu ya. Ada berapa unsur lingkaran yang tadi sudah kita pelajari? Ada 8. Yang pertama adalah apa tadi? Titik pusat. Yang kedua? Jari-jari. Yang ketiga? Diameter. Yang keempat? Busur. Yang kelima? Tali busur. Yang keenam? Tempereng. Yang ketujuh? Juring. Yang terakhir? Oke. Adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Nah, satu titik tertentu ini disebut dengan titik pusat, titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Lalu ada ciri-ciri lingkaran. Yang pertama adalah memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang kedua memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2. Berarti kalau setengahnya adalah jari-jari. Memiliki jari-jari yang berhubungan, yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur. Lalu terakhir memiliki diameter. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak? Bosan ya? Kita ice breaking dulu deh. Ice breaking apa kita? Kita tepuk semangat dulu deh. Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Kita ulangi 1 kali lagi. Suaranya lebih besar. Tepuk semangat. Oke. Ini ada tugas berkelompok. Sudah Miss Meta bagi kelompok 1, kelompok
dan kelompok 3. Tugas kelompok ada LKPD tugas kelompok. Ada lagu yang sudah Miss Meta kenalkan kemarin, tapi belum kita coba praktekin ya. Kita praktekin dulu lagunya. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, keduanya diameter, dan yang ketiga unsur jari-jari. Miss Meta akan bagikan satu LKPD. Jadi di sini ada 3 LKPD dalam satu. Ada 3 LKPD. Yang pertama adalah ini berhubungan dengan mencari unsur-unsur lingkaran. Miss, ada berapa unsur-unsur lingkaran yang nanti kita cari. Tidak semua unsur-unsur lingkaran ada di dalam sini. Jadi tugas kalian adalah yang pertama, mencari unsur-unsur lingkaran yang ada di kata-kata sini. Kalau tidak ada dalam unsur lingkaran, jangan dicari ya. Tolong kerjasamanya untuk kelompok. Lalu yang kedua, kemarin Miss Meta sudah bilang tolong bawa gunting. Tapi sepertinya ada beberapa yang nggak bawa. Di sini masih ada gunting. Jadi yang tugas kedua adalah di sini ada gambar tentang lingkaran. Lalu tugas kalian adalah potong unsur-unsur lingkaran yang ada di bawah sini, lalu tempelkan ke gambar yang ada di atas. Oke? Yang terakhir adalah Miss Meta meminta kalian untuk mengidentifikasi perbedaan dari unsur-unsur lingkaran. Jangan lupa dibuat nama teman-temannya. Di atas itu ada nama kelompok. Bisa dilepas dulu ya? Bisa nggak dilepas? Bisa nggak bisa? Pelan-pelan. Oke. Bisa kerjasama ya sama temannya. Dia itu digunting. Itu digunting lalu ditempel. Ingat unsur-unsur lingkarannya ada 8. Harus buka lagi. Ayo Nas. Oke, ayo Nas, sedikit. Ayo, sudah ya. Ya, kelompok dulu selesai. Kelompok 1. Sedikit lagi. Oke, sudah. Oh, ini satu lagi. Tempel 1 lagi kelompok 2. Kita tunjuk satu perwakilannya. Kelompok 1. Silakan bawa tugas yang pertama. Ayo bawa kertasnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu orang maju, siapa? Aska, ayo Aska. Nggak apa-apa Aska, ayo Aska. Aska, ayo dari kelompok 2. Siapa yang maju? Oke, Juan. Kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang maju kelompok 3? Oke, rapi Pak, ayo maju. Oke, rapi Pak, ayo. Enggak apa-apa. Oke. Tunjukkan dulu yang pertama, gambar yang pertama yang ada unsur-unsur lingkaran yang ada kata-katanya. Rapi Pak.
Apa? Ini dulu deh. Aska, silahkan Aska tunjukkan hasil kelompoknya ke teman-temannya. Oke, coba perhatikan. Sini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Oke, dari unsur-unsur lingkaran kita perhatiin dulu. Angkat dulu saya. Yang lain tolong diperlihatkan hasil unsur-unsur lingkarannya. Yang kelompok 2, kelompok 3. Oke, ada berapa unsur lingkaran yang kalian temukan? Ada 5. Coba lihat di coba lihat di kamera itu di layar. Ada berapa? Ada? Ada? 6. Oke, benar? Oke, great. Kelompok 1 udah benar nih. Coba kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Keren. Oke, kelompok 1 keren. Boleh duduk kelompok 1. Kita ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Coba tunjukkan gambar LKPD-nya yang ada gambarnya. Oke, tunjukkan. Juan, tolong tunjukkan sini bulan kelompok 2 yang ada gambarnya. Sini. Nggak kelihatan di layar. Oke, di layar itu sudah ada jawaban. Kalau yang kalian itu yang seperti ini tadi LKPD-nya. Lalu ini adalah kunci jawabannya. Benar? Coba kita perhatiin. Yang pertama adalah jari-jari yang di atas diameter. Lalu di bawah ada busur. Apa lagi yang di bawahnya? Tali busur. Apa pipa yang paling bawah? Tembereng. Oke. Terus? Apa tema? Dan terakhir? Juring. Oke. Good. Pintar. Kita kasih tepuk. Good job. Masih ingat tepuk good job? Masih. Oke. Tepuk good job. Good job. Jadi teman-temannya masih ingat. Dari depan ya. Coba. Oke, silakan duduk. Ini Miss ada tugas. Silakan tugasnya dikerjakan di buku latihan. Tolong dibagikan ke temannya. Oke, di sini ada tugas dari Miss Meta. Ada satu buah lingkaran. Tugas kalian adalah tuliskan nama kelas dan tanggal hari ini. Di bawahnya tolong dijawab sesuai dengan gambar yang ada yang kita berikan kepada kalian. Ada?
Yang sudah silakan kumpulkan tunanetra yang kelompok 2. Yang kelompok 3 kumpulkan tunanetra. Ya, kumpulkan ke Amira, kumpulkan ke Amira. Silahkan, sudah, kalau sudah langsung kumpul. Oke, sudah, good. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Oke, good. Sudah semua ya? Sulit nggak? Enggak. Oke, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking apa dulu ya kita? Kita nyanyi profil pelajar Pancasila, oke? Oke? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, coba kita angkat tangannya dulu. Biar nggak capek. Oke, turun. Kita tepuk pau dulu. Tepuk pau. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, good. Anak-anak sepeda memang pintar sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tapi kita belajar apa ya? Tentang unsur-unsur lingkar. Ada berapa unsur lingkarannya? 8. Apa saja unsur lingkarannya? Titik pusat. Lalu jari-jari. Apa lagi? Diameter. Apa lagi? Apa? Unsur. Apa lagi? Tali busur. Lalu? Lalu? Juring. Terakhir? Oke, good. Aku tema. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Seru nggak? Seru ya? Hari ini menyenangkan ya? Apa nggak kira-kira lagunya hari ini? Tentang unsur-unsur lingkaran? Apa nggak? Oke. Untuk pelajaran selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya silakan pelajari unsur-unsur lingkaran beserta keliling dan luas lingkaran. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar keliling dan luas lingkaran. Sampai sini paham? Oke, silakan masukkan tasnya. Kita mau bersiap-siap pulang. Hari ini siapa? Oke. Oke, coba ditutup dulu bukunya. Ditutup dulu
kita mau Miss Meta mau panggil satu orang ke depan untuk menyebutkan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang mau ke depan? Siapa yang kira-kira mau ke depan? Itu dimasukin tas ya? Dimasukin tas ya? Dimasukin tas masing-masing. Siapa ini yang kira-kira berani maju ini? Kenapa pada gitu semua ya? Oke, Juan, good. Keren Juan, maju ke depan. Keren Juan, maju ke depan Juan. Kita menurut Juan hari ini apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kita tadi belajar unsur-unsur lingkaran. Apa yang sudah Juan pelajari dari unsur-unsur lingkaran itu? Yang pertama? Oke. Oke, good. Keren ya? Tunggu dulu. Kita kasih tepuk gol dulu. Tadi kan sudah tepuk gol. Kita kasih tepuk gol dulu. Tepuk gol. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, oke, keren. Ada satu orang lagi yang maju? Ada satu orang lagi yang maju, bisa maju? Quinza? Maju Quinza? Silakan. Oke, Queen, tadi belajarnya menyenangkan nggak, Queen? Menyenangkan. Apa yang paling menyenangkan menurut Quinza belajar hari ini? Oke, unsur-unsur rekannya. Apa yang asik? Apa nyari kata-katanya? Apa nyanyinya? Atau nonton videonya? Oke, nonton video. Oke, keren. Silakan duduk, Quinza. Oke. Miss Meta rasa sekian pembelajaran kita hari ini. Tolong jangan lupa untuk belajar tentang unsur-unsur lingkaran lagi, dan besok kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran di pertemuan matematika selanjutnya. Karena tadi sudah Farhan yang maju ke depan untuk pimpin doa, kita coba Maulana. Oke, Maulana kita pimpin doa dulu sebelum pulang. Setelah doa baru kita pulang. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pimpin. Dapat Ibu berkemas, duduk rapi, dan berdoa. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duduk dulu Maulana. Tolong diberesin dulu saya mejanya sebelum kita pulang. Oke, kita beres-beres dulu, jangan ada yang ketinggalan. Kopinya ada yang ketinggalan masih? Kita mau mengingatkan tentang sarapan, karena sepertinya hari ini banyak yang lemas. Jadi besok tadi sudah ada yang dapat cerita bahwa ada beberapa yang tidak sarapan. Jadi besok sebelum belajar diharapkan untuk sarapan. Jangan lupa untuk membawa buku dan tugas pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk belajar kembali materi yang sudah diajarkan hari ini dan materi yang akan kita kerjakan selanjutnya. Tadi kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Minggu depan, berarti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Oke? Tolong diperhatikan dulu kan? Untuk pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanya? Tidak? Oke, yang paling rapi duduknya itu yang pulang terlebih dahulu. Oke, kelompok 3 silakan. Pilih satu. Oke. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Meta, bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini ada yang ingin saya beri beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Meta terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu nih terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu? Iya Bu, perasaannya karena masih belum terbiasa dengan observasi atau disupervisi, jadi di kelas itu rasanya tegang Bu, gugup juga. Terus alhamdulillah tapi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu Meta bisakah ceritakan nih kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas kemarin? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan itu tentang pemahaman unsur-unsur lingkaran dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu saya pertama membuat RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik, jadi area pengembangannya itu ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau belum Bu? Kalau menurut saya sih Bu, alhamdulillah berjalan baik, tapi tentu saja masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Nah, sudah berjalan baik walaupun masih ada kekurangan. Menurut Ibu ini kendala apa Bu yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran observasi kemarin Bu? Menurut saya kendala yang saya hadapi kemarin itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam manajemen waktu. Oke.
Mengapa hal itu bisa terjadi Bu kira-kira? Anak yang kurang aktif itu alasannya sempat saya tanya kenapa tidak aktif, karena katanya dia kurang sarapan, jadi mengganggu konsentrasi belajarnya. Lalu untuk manajemen waktu itu sangat sulit bagi saya karena tidak terasa waktunya sudah istirahat, padahal pembelajaran belum selesai, sehingga siswa itu karena siswa itu rata-rata mengerjakan tugasnya itu memakan waktu lebih banyak dari perkiraan saya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa saja yang tepat menurut Ibu Meta dalam menanggapi masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan pagi, dan sebelum pulang sekolah saya mengingatkan siswa besok untuk sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu itu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Nah, baik Bu, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya Bu, dan menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas bersama siswa. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan tadi Bu? Iya Bu, secepatnya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan, dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan lebih baik. Baik sekali Bu Meta. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana Ibu Meta dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai, dan dari mulai percakapan, praobservasi, kegiatan observasi, dan pasca kegiatan observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Ibu Meta. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.